Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Jika Amin membicarakan tentang nama pembalap muda Indonesia ya Sob, yang sangat berbakat, yang sangat potensial, pastinya ini rata-rata tertuju kepada satu nama, yaitu Veda Ega Pratama. Walaupun Sob, masih ada nama pembalap-pembalap muda Indonesia lainnya juga yang sangat berbakat, yang sangat potensial, bahkan sudah mengikuti ajang balapan tingkat internasional hinggalah ke tingkat dunia. Tetapi untuk nama Veda Ega Pratama memang saat ini menjadi tumpuan dari banyak sobat-sobat Balapmania dan juga admin secara pribadi ya Sob. Jadi Veda ini masih menjadi tumpuan bagi sobat-sobat Balapmania, bagi banyaklah sobat-sobat Balapmania yang mengharapkan Veda bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang balapan tingkat internasional. Kenapa Anin mengatakan untuk nama Veda saat ini menjadi tumpuan ya dari banyak sobat-sobat Balapmania untuk mengharumkan nama Indonesia, karena memang penampilan Veda mengikuti program Road to MotoGP di Asia, yaitu Asia Talent Cup. Hinggalah Veda diorbitkan ke ajang balapan yang juga masih merupakan program Road to MotoGP, yaitu di program balapan Eropa ya Sob, di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, di kedua penampilan Veda ini di program Road to MotoGP ini, dari Asia Talent Cup hinggalah ke Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda selalu saja memberikan kejutan, selalu saja memberikan penampilan yang spesial. Oleh karena itu tidak salah memang Sob, jika banyak sekali yang memberikan tumpuan kepada Veda, termasuk admin ya Sob secara pribadi, kepada Veda untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang balapan tingkat internasional, yang mana di musim 2025 nanti Veda masih akan balapan di ajang balapan Eropa, belum naik ke level Grand Prix ya Sob, karena memang dari segi penjenjangannya Veda harus melewati proses ini terlebih dahulu. Yang sebelumnya Veda sudah bisa menguasai ajang balapan di tingkat Asia di program Road to MotoGP di Asia Talent Cup. Nah, di musim selanjutnya, di musim 2025 nanti Veda masih akan lanjut balapan di Eropa setelah di musim 2024 ya. Veda full satu musim tampil perdana di ajang balapan Eropa di program Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan lagi-lagi memang Veda selalu saja memberikan kejutan di penampilan perdananya di ajang balapan tingkat Eropa, sama seperti halnya ketika Veda tampil perdana sebagai pembalap reguler di program Road to MotoGP di ajang balapan Asia, yaitu di Asia Talent Cup, di mana di penampilan perdana Veda di Asia Talent Cup, Veda selalu saja memberikan kejutan dengan memberikan penampilan-penampilan yang spesial seperti Amin katakan tadi ya Sob. Oleh karena itu memang jika kita melihat kembali ya penampilan Veda di Asia Talent Cup pada musim perdananya, di sini kita bisa melihat bagaimana mentalitas dari seorang Veda Ega Pratama yang masih sangat belia, tetapi dia sudah menunjukkan mental juara untuk bisa menapaki jenjang yang lebih tinggi lagi Sob. Oleh karena itu ya Sob, jika mengilas penampilan Veda ketika masih mengikuti ajang Asia Talent Cup di tahun 2022 yang merupakan musim perdana Veda di Asia Talent Cup, Veda hanya bisa menempati posisi 3 di klasmen akhirnya. Barulah di musim kedua Veda di ajang Asia Talent Cup, Veda bisa mendominasi Asia Talent Cup pada musim balap 2023, dan pada akhirnya Veda berhasil meraih overall champion, menjadi juara di Asia Talent Cup pada musim balap 2023 Sob. Dan dari situ admin bisa memprediksikan kalau di musim 2025 nanti yang merupakan musim kedua Veda di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda juga bisa saja mengulangi penampilan gemilang pada saat Veda mengikuti Asia Talent Cup, di mana di musim perdananya Veda hanya menempati posisi 3 di klasemen akhir, sedangkan di Red Bull MotoGP Rookie Cup Veda memang tidak berhasil memasuki posisi 3 di klasemen akhirnya Sob, tetapi Veda berhasil masuk di posisi 10 besar karena memang persaingan di Red Bull MotoGP Rookie Cup sangatlah ketat, berbeda dengan Asia Talent Cup Sob. Nah, tetapi dengan tidak adanya lagi beberapa pembalap yang sangat dominan di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 ya Sob, karena mereka akan naik level ke kelas Moto3, maka di musim kedua Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2025 nanti, Veda berpeluang besar untuk meraih gelar juara
di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2025 nanti. Maksudnya Veda berpeluang untuk meraih overall champion di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2025 nanti sob. Amin. Kita doakan saja ya sob, semoga di musim kedua Veda akan tampil lebih konsisten, tampil lebih solid lagi, meraih podium di tiap rondenya, di tiap race-nya, sehingga Veda bisa meraih overall champion di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim balap 2025. Oke sob, jadi sebelum kita lanjut lagi, admin ingin sedikit ya mengilas kembali bagaimana penampilan perdana Veda di ajang Asia Talent Cup. Karena dari sinilah admin bisa melihat gambaran untuk penampilan Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim keduanya. Walaupun Veda sudah tampil di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim perdana tahun 2024 kemarin ya sob, tetapi akan lebih sangat menarik kalau kita melihat bagaimana penampilan Veda ketika pertama kali mengikuti ajang balapan internasional di Asia Talent Cup pada musim balap 2022, dimana kalau admin mengatakan mungkin di situ juga Veda pengalamannya itu masih sangat jauh dengan para senior-seniornya dan juga para rival-rivalnya di ajang Asia Talent Cup di musim balap 2022. Sama halnya seperti Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2024. Tetapi dengan melihat gambaran di musim perdana Veda pada ajang Asia Talent Cup di musim perdananya di musim balap 2022, maka di situ admin bisa melihat gambaran untuk penampilan Veda di musim-musim selanjutnya, terutama di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim balap 2025. Oke sob, kita akan melihat dulu ya bagaimana hasil balapan yang diraih oleh Veda pada ronde pertama di Asia Talent Cup pada musim perdana Veda di musim balap 2022. Oke, jadi di musim balap 2022 ronde pertamanya itu dilaksanakan di sirkuit Losail, Qatar. Di mana pada penampilan perdana Veda ini, Veda berhasil mendapatkan posisi ke-7 atau Veda ini start dari grid ke-7 pada ronde pertama pada saat balapan di Losail, Qatar. Jadi untuk sebagai pembalap rookie, pencapaian Veda di race ke-1-nya ini start dari posisi ke-7, menurut admin ini adalah suatu pencapaian yang juga luar biasa ya sob, karena rata-rata biasanya pembalap rookie dari Indonesia kalau di musim perdananya jarang sekali bisa mendapatkan posisi di 10 besar. Tetapi Veda di race ke-1-nya di musim perdananya di Asia Talent Cup berhasil menempati posisi ke-7. Dan pada race ke-1 ini yang menempati posisi ke-1-nya di starting grid adalah pembalap dari Jepang yaitu Amon Odaki, kemudian Carter Thompson di posisi kedua dan juga Shinya Ezawa di posisi ketiga. Di musim ini juga ada pembalap dari Malaysia yaitu Hakim Danis, di mana di race ke-1 ini ya Hakim Danis menempati posisi keempat. Kemudian pada jalannya race ke-1 sob, race ke-1 di ronde ke-1 di Losail, Qatar. Sayangnya, nah di sini mungkin menimbulkan keraguan lah ya sob dari penampilan Veda di musim perdananya di Asia Talent Cup, karena di race ke-1 ini Veda tidak berhasil menyelesaikan balapan. Veda terjatuh saat balapan menyisakan 11 lap lagi sob. Jadi pada akhirnya yang berhasil memenangkan race ke-1 ini adalah Shinya Ezawa, pembalap dari Jepang, disusul posisi keduanya Gun Mie dan juga posisi ketiganya Amon Odaki. Semua podium di race ke-1 di ronde ke-1 pada musim balap 2022 ini diraih oleh pembalap Jepang. Selanjutnya di race kedua dengan posisi start yang sama, start dari posisi ke-7 ya. Disinilah Veda mulai menunjukkan bagaimana dia bisa tampil impresif di ajang Asia Talent Cup. Bahkan bisa admin katakan di race kedua di sirkuit Losail, Qatar pada ronde ke-1 di Asia Talent Cup 2022 menjadi penampilan ikonik dari Veda Ega Pratama, karena Veda melakukan save yang fenomenal pada saat itu sob. Jadi bahkan ada beberapa pihak yang mengidentikan gaya save dari Veda ini dengan juara dunia Marc Marquez. Veda dengan motor prototipe yang merupakan motor prototipe untuk pembinaan pembalap muda ya, tetapi bisa melakukan save yang fenomenal yang hampir sama yang sudah dilakukan oleh pembalap berpengalaman juara dunia yaitu Marc Marquez, karena memang identik sekali sob gaya balap, gaya save-nya dari Veda pada saat race kedua di Losail, Qatar ini sob, yang mana pada akhirnya Veda berhasil finish di posisi kedua, sedangkan posisi ke-1-nya adalah Amon Odaki dan posisi ketiganya Shinya Ezawa, sedangkan Hakim Danis berhasil finish di posisi kelima sob.
Yang luar biasanya lagi dari penampilan Veda bukan hanya karena bisa melakukan save yang fenomenal ya sob di saat race kedua ini, dimana balapan pada saat itu menyisakan 2 lap lagi dan Veda hampir terjatuh. Ketika itulah Veda melakukan aksi ikonik, yaitu melakukan save yang fenomenal yang identik dengan save yang dilakukan oleh Marc Marquez. Tetapi bukan hanya karena save-nya saja sob, melainkan karena Veda ini selain setelah ia melakukan save fenomenal tersebut, Veda ini masih bisa menjaga mentalnya untuk tetap berada di posisi podium. Maksudnya ketika Veda ini hampir terjatuh dan melakukan save, biasanya rata-rata ya pembalap itu akan down mentalnya. Tetapi Veda malah kebalikannya sob. Malah Veda bisa mempertahankan posisinya untuk berada di posisi podium dan memperebutkan podium tertinggi, podium ke-1. Tetapi sayangnya Veda pada akhirnya hanya bisa finish di posisi kedua. Tapi dari sini bisa dilihat ya sob, bahwa disinilah kemunculan dari Veda Ega Pratama sebagai pembalap di Asia yang bisa menunjukkan aksi yang impresif sob. Sehingga dengan aksi impresif dari Veda tersebut di race kedua di ronde ke-1 di Losail, Qatar, membuat nama Veda ini mencuat. Sehingga Veda ini sempat viral dan menjadi banyak sekali pembicaraan dari sobat-sobat balap mania di Indonesia khususnya. Walaupun di race ke-1-nya Veda sempat tampil dengan sangat meragukan karena tidak berhasil finish, tetapi di race keduanya Veda menunjukkan penampilan yang impresif sehingga membuat banyak mata terbelalak melihat aksi dari Veda Ega Pratama. Selanjutnya ya sob, kita melihat ronde kedua di Asia Talent Cup pada musim balap 2022. Nah, di ronde kedua untuk Asia Talent Cup musim 2022 dilaksanakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia. Di sini sayangnya Veda tidak bisa melaksanakan balapan di ronde kedua karena Veda mengalami cedera, yaitu mengalami cedera lengan ya pada saat melakukan sesi kualifikasi, sehingga Veda dinyatakan unfit untuk melaksanakan race 1 dan juga race kedua di ronde kedua di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia. Sedangkan untuk race ke-1-nya yang berhasil finish di posisi ke-1 adalah Hakim Danis, yang finish di posisi kedua adalah Shinya Ezawa, dan finish di posisi ketiganya masih bisa mengharumkan nama Indonesia, yaitu pembalap dari Indonesia Reikat Yusuf Fadilah, rekan dari Veda di Asia Talent Cup pada musim balap 2022. Sedangkan di race keduanya untuk pembalap yang berhasil finish di posisi ke-1-nya adalah tadi ya Hakim Danis, kemudian posisi keduanya Gun Mie, dan posisi ketiganya adalah Shinya Ezawa. Selanjutnya di ronde ketiga di Jepang, di Motegi. Nah, kembali Veda bisa tampil setelah mengalami cedera di ronde kedua di Mandalika. Kali ini di ronde ketiganya di Jepang, di Motegi Jepang, Veda bisa tampil kembali. Dan sayangnya pada ronde ketiga Veda harus menjalani drama yang sangat luar biasa karena Veda dinyatakan melakukan irresponsible riding pada saat sesi kualifikasi, dan pada akhirnya Veda harus start dari grid paling belakang, ditambah lagi Veda diberikan hukuman 2 long lap penalty atau double long lap penalty. Jadi di ronde ketiga perjuangan Veda setelah mengalami cedera di ronde kedua, perjuangannya sangat luar biasa ya sob, karena Veda harus start dari grid paling belakang ditambah dengan double long lap penalty. Namun lagi-lagi sob, luar biasanya walaupun harus start dari grid paling belakang, tetapi pada akhirnya Veda bisa finish di posisi ke-6. Sedangkan pembalap yang finish di posisi ke-1 adalah Shinya Ezawa, pembalap yang finish di posisi kedua Hakim Danis, pembalap yang finish di posisi ketiganya adalah Hamad Al-Sahuti. Jadi memang ya sob, penampilan Veda di musim perdananya dari ronde ke-1, kedua, dan ketiga, Veda ini sudah menunjukkan penampilan dan juga drama-drama yang sudah sekelas seperti pembalap-pembalap di tingkat Grand Prix. Nah, inilah yang luar biasanya kenapa Admin katakan penampilan Veda ini spesial. Jadi selain Veda menunjukkan aksi-aksinya di dalam lintasan, tetapi Veda ini sepertinya bisa membuat situasi yang dramatik di luar lintasan, sehingga membuat ajang Asia Talent Cup ini menjadi sangat menarik sob. Oke sob, kita lanjut lagi di ronde keempatnya. Di ronde keempat dilaksanakan di sirkuit Buriram, Thailand. Nah, di ronde keempat kali ini Veda yang start dari posisi keempat di race ke-1-nya dan race kedua juga ya. Jadi Veda dari sesi kualifikasinya berhasil menempati atau mencatatkan waktu tercepat keempat, sehingga dari starting gridnya Veda start dari posisi keempat. Dan dari hasil race-nya untuk race ke-1
Yang berhasil finish di posisi ke-1-nya adalah Hakim Danis, posisi keduanya Veda, dan posisi ketiganya adalah Gun Mie. Sedangkan di race keduanya, Veda akhirnya bisa membalikkan posisi, di mana kali ini Veda yang berhasil finish di posisi ke-1 dengan gap yang cukup luar biasa untuk pembalap di Asia Talent Cup. Yaitu Veda berhasil membuat gap lebih kurang 6 detik sob, 6 detik di race kedua di Buriram, Thailand pada Asia Talent Cup musim balap 2022, meninggalkan pembalap di posisi keduanya Gun Mie dan posisi ketiganya adalah Carter Thompson. Sedangkan Hakim Danis hanya mampu finish di posisi ke-7 di race keduanya. Jadi luar biasa lagi ya, dari race ke-1, 2, dan 3. Selanjutnya di race keempat, lagi-lagi Veda tampil dengan sangat impresif, dimana di race keempatnya, di ronde keempatnya ya, di race kedua Veda berhasil finish di posisi ke-1 dengan gap lebih kurang 6 detik. Selanjutnya di ronde kelima yang dilaksanakan di sirkuit Sepang, Malaysia, yang menjadi home race-nya dari Hakim Danis. Dimana untuk ronde kelima Veda start dari posisi kedua di Sepang, Malaysia, dan Hakim Danis sendiri sebagai tuan rumah start dari posisi keempat. Kemudian di race ke-1-nya sayangnya ya sob, Veda yang sudah berhasil menempati posisi keempat pada saat jalannya race ke-1, tetapi Veda harus terjatuh dengan sisa 5 lap lagi sob. Sehingga di race ke-1-nya yang berhasil meraih podium ke-1 adalah Carter Thompson, disusul posisi keduanya Rei Wakamatsu, dan posisi ketiganya Gun Mie. Jadi posisi ketiganya adalah Gun Mie. Selanjutnya di race kedua, di race kedua terjadi persaingan yang sengit di antara Hakim Danis sebagai pembalap tuan rumah dan juga Veda Ega Pratama di dalam memperebutkan podium ke-1 di race kedua di ronde kelima di sirkuit Sepang, Malaysia. Tetapi sayangnya pada race kedua ini akhirnya balapan dimenangkan oleh Hakim Danis, sedangkan Veda harus puas finish di posisi kedua setelah bersaing dengan cukup sengit dengan Hakim Danis. Bahkan Hakim Danis harus sampai keluar dari lintasan untuk mempertahankan posisinya saat bertarung sengit dengan Veda ya sob, di saat tersisa 2 tikungan saja lagi. Dan posisi ketiganya adalah Shinya Ezawa. Selanjutnya di final round Asia Talent Cup pada musim 2022 dilaksanakan di sirkuit Mandalika. Nah sob, di sirkuit Mandalika setelah ya ronde kedua kemarin di mana Veda tidak berhasil melakukan balapan di Mandalika karena mengalami cedera pada saat melakukan sesi kualifikasi, kali ini tentu saja ya di ronde finalnya di Mandalika Veda ingin tampil impresif, dan memang benar sob, Veda menunjukkan penampilannya di home race-nya di Mandalika, Lombok, Indonesia, di mana Veda dari sesi kualifikasi berhasil mencatatkan waktu tercepat sob. Dan pada akhirnya di hasil race-nya ya, hasil race-nya Veda berhasil finish di posisi ke-1 dengan membuat gap yang lagi-lagi gap yang cukup luar biasa untuk pembalap di Asia Talent Cup, yaitu Veda berhasil membuat gap 7 detik sob di race ke-1-nya, dimana untuk posisi keduanya adalah Carter Thompson dan posisi ketiganya adalah Hakim Danis. Selanjutnya di race keduanya lagi-lagi Veda berhasil mengulangi penampilan impresif seperti halnya di race ke-1, dimana race keduanya ya sob, race keduanya Veda berhasil memenangkan lagi, meraih podium tertinggi di race kedua dengan membuat gap lebih kurang 4 detik. Sedangkan pembalap di posisi keduanya yaitu Hakim Danis yang pada akhirnya berhasil meraih overall champion di Asia Talent Cup pada musim 2022. Walaupun Hakim Danis yang berhasil meraih overall champion di final round di Mandalika, tetapi yang mencuri perhatian adalah Veda Ega Pratama karena berhasil meraih back-to-back win pada home race-nya di Lombok di Mandalika, Indonesia. Jadi sob, dari sini sudah bisa dilihat ya bagaimana penampilan impresif dari Veda Ega Pratama di musim perdananya di Asia Talent Cup, di mana saat itu Veda sebagai pembalap rookie yang masih kurang pengalaman di ajang balapan tingkat internasional di Asia, tetapi Veda bisa membuktikan di musim perdananya Veda berhasil tampil dengan sangat impresif, berhasil meraih beberapa kali podium. Sayangnya memang di ronde kedua Veda harus melewatkan balapan karena cedera, dan pada akhirnya overall champion diraih oleh Hakim Danis, pembalap dari Malaysia, dan Veda harus finish dan harus puas finish di posisi ketiga pada klasemen akhirnya di musim balap 2022 di ajang Asia Talent Cup. Tetapi setelahnya sob,
di musim setelahnya yaitu di musim 2023 barulah Veda tampil mendominasi di ajang Asia Talent Cup. Bahkan pembalap dari Jepang yang sebelumnya mendominasi podium di ajang Asia Talent Cup pada musim 2022 berhasil dibabat habis oleh Veda, di mana Veda berhasil meraih 9 kali kemenangan sob di podium ke-1 pada musim balap 2023 dengan 12 kali balapan. 12 kali balapan di Asia Talent Cup pada musim 2023 dengan 9 kali kemenangan di podium ke-1 yang diraih oleh Veda. Dan pada akhirnya Veda berhasil meraih overall champion di musim balap 2023. Nah, dari sinilah sob, admin melihat bahwa di musim kedua Veda di ajang program Road to MotoGP, di ajang balapan Eropa di Red Bull MotoGP Rookie Cup, setelah Veda beradaptasi satu musim di ajang balapan Eropa di Red Bull MotoGP Rookie Cup ini, dan di musim selanjutnya tidak akan ada lagi beberapa pembalap yang cukup dominan meraih podium di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024. Maka di situ admin bisa memprediksikan ya sob, seandainya saja Veda bisa meningkatkan mentalitasnya, bisa meningkatkan konsistensinya, meraih podium di tiap rondenya, di tiap race-nya, maka memang besar peluang sob untuk Veda mengulangi hasil manis seperti saat Veda mendapatkan hasil yang manis ya sob di musim kedua Asia Talent Cup pada musim balap 2023. Semoga saja di musim 2025 di musim balap 2025 Veda akan mengulangi hasil manis yang diraihnya pada saat Asia Talent Cup musim balap 2023 dengan meraih overall champion. Maka admin juga berharap di musim kedua Veda di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2025 nanti Veda juga berhasil meraih overall champion di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim balap 2025 nanti sob. Jadi yang mendasari admin, kenapa admin mengatakan Veda ini berpeluang besar untuk meraih juara di Red Bull MotoGP Rookie Cup tahun 2025 nanti ya sob, bukan karena viralnya Veda, tetapi memang karena penampilan impresif dari Veda semenjak ia mengikuti ajang Asia Talent Cup. Nah, dari situ admin bisa melihat gambarannya ya sob, seandainya mentalitas Veda ini masih tetap terjaga seperti halnya mentalitas ketika ia meraih gelar juara di Asia Talent Cup pada musim 2023. Jadi disitulah kenapa admin menganalisa bahwa Veda juga bisa mengulangi hasil yang manis di ajang Asia Talent Cup tersebut untuk ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang diikuti oleh Veda pada musim keduanya di musim 2025 nanti sob. Jadi dasarnya adalah karena memang penampilan Veda yang impresif. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena admin adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.